Bapak Budi Santoso dan Camat Labuan Amas Utara. Kepada saksi dan rohaniawan, kami persilakan kembali ke tempat. Penyematan tanda jabatan pembakal secara simbolis oleh Bupati Hulu Sungai Tengah kepada perwakilan 1. Bapak Budi Santoso, Pembakal Desa Pemangki. 2. Bapak Salman, Pembakal Desa Banua Kupang. Kepada pejabat yang baru dilantik, kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Bupati Hulu Sungai Tengah yang terhormat Bapak Haji Aulia Oktaviandi, STM Epkom. Balik kanan, gerak. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Ainur Rafiq. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Kepala Dinas PMD Pak Fajar beserta jajaran. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Sohibul Wilayah Bapak Camat Labuan Amas Utara beserta Forkopincam Kecamatan Labuan Amas Utara, turut berhadir Pak Kapolsek, Pak Danramil ataupun yang mewakili. Yang kami hormati dan yang kami banggakan serta yang berbahagia pada siang hari ini, para pembakal yang baru saja dilantik beserta istri. Yang kami hormati, yang kami banggakan, para pejabat pembakal, ketua BPD dan anggota, serta ketua panitia pilbakal sekecamatan Labuan Amas Utara, serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita mulai dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan pembakal di Kecamatan Labuan Amas Utara masa bakti 2022 sampai 2028. Sholawat dan salam tidak
tidak lupa senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara pembakal yang baru saja dilantik. Karena beberapa waktu lalu saudara-saudara pembakal sudah mengikuti sebuah kontes demokrasi dan alhamdulillah pada siang hari ini mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat di desanya masing-masing. Kami ingatkan, tolong jaga amanah tersebut. Oleh karena itu, dalam sambutan kami ingin memberikan beberapa buah wejangan buat para pembakal yang baru saja dilantik. Pertama, karena banyak dari para pembakal ini muncul dan dipilih oleh masyarakatnya dari berbagai latar belakang. Ada yang cuman petani tapi diberi amanah oleh masyarakat di desanya. Ada yang kadang-kadang sering kita temukan, ada yang muda baru pulang dari kampung dapat gelar sarjana tapi diberikan langsung amanah oleh warganya. Ada juga yang memperpanjang SIM, ada. Jadikan pada kesempatan ini wejangan kami ini sebagai pengingat akan amanah yang akan pian emban selama 6 tahun ke depan. Pertama, yang kami minta dari pian-pian pembakal terpilih ini, pembakal yang sudah dilantik ini adalah pahami tugas fungsi dari jabatan yang pian emban ini. Pahami betul tugas dan fungsinya. Kalau ulun terjemahkan, masa kerjanya di mana-mana pembakal itu masa kerjanya, jam kerjanya 24 jam. Siapa bilang 8 jam cuma ada di kantor? 24 jam. Sama. Pak Camat juga gitu. Bupati juga gitu. Pahami betul tugas pian. Dalam tugas-tugas tersebut, pian punya visi misi yang pada waktu kampanye lalu pian sampaikan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan visi misi itu biasanya tertuang dari kebijakannya, kebijakan anggaran. Maka tugas yang pertama, salah satu tugas yang pertama yang pian lakukan adalah lihat dulu APBD desanya. Apa kebijakan-kebijakan yang sudah tertuang di situ. Paham kita, para pembakal datang dari berbagai latar belakang. Dari PMD juga ada sebuah pelatihan nanti ke depannya, peningkatan kapasitas pembakal. Mau dari leadershipnya, kepemimpinannya, maupun faktor keuangan, pengelolaan keuangannya bagaimana. Yang penting kemauan pian untuk mendalami tugas tersebut. Hal yang utama, ini yang sering lupa. Para pembakal ini sebagai seorang kepala desa, pimpinan dari pemerintahan desa, maka pian punya anak buah, punya aparat, punya kaki tangan dalam melaksanakan tugas visi dan visi misi pian yang pian akan sampaikan dan laksanakan. Pian punya anak buah. Maka hal pertama yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin apa? Membina anak buahnya. Membina anak buahnya. Bahkan dari anak buah itu kita bisa menyerap ilmunya. Panggil sekdesnya, tanya apa yang biasa digawe tiap tahun, yang ikam gawe apa, tugas kam apa yang ikam gawe. Interview masing-masing. Apakah tugas-tugas ikam itu sudah dilaksanakan? Tanya. Yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu pasti adalah membina anak buah.
di akhir dari sebuah keberhasilan usaha pian, semuanya akan kembali ke pian orang menilai. Maka pian harus bisa menegaskan kepada anak buah, tidak ada visi misi aparat, yang ada visi misi pembakal yang akan pian laksanakan. Yang harus pian perhatikan adalah para aparat ini orang tenaga-tenaga yang profesional. Mereka tenaga-tenaga yang profesional. Amun apa bahasa kampung kita, kada usah lagi diajari, sudah paham tugasnya. Maka manfaatkan sumber daya yang ada itu. Dalam melaksanakan tugas dan visi misi pian, kadang-kadang pian beri tugas dia. Nah, jika mereka tidak bisa melaksanakan dalam hal kedisiplinan, tidak patuh untuk melaksanakan, maka tugas pian juga untuk memberikan teguran. Tegur dulu sekali. Kedua, pian berikan tugas tidak dilaksanakan, tidak disiplin, tegur. Ketiga, tegur. Maka di situ pian bisa mengambil sebuah kesimpulan. Bisa pian manfaatkanlah anak buah ini, aparat ini dalam melaksanakan tugas-tugas pian. Kembali lagi ke pian. Paham kalau maksudnya? Ini banyak pembakal buat akun, Pak, kayak apa Pak aparat kami ini? Itu sudah diberi petunjuk. Mereka tenaga-tenaga yang profesional sudah tahu betul urusan pemerintahan desa, manfaatkan. Namun pian punya tugas untuk mendisiplinkan kan juga. Itu tugas yang pertama dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang kedua, yang ingin kami ingatkan bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi pemerintahan desa, pian sebagai pimpinan di desa kada bisa saka. Maksudnya apa? Saka handak. Kada bisa saka. Ada tugas-tugas yang diberikan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan yang melekat. Garda utama tugas-tugas tersebut ada di pemerintahan desa. Nggak bisa milih-milih. Contohnya apa? Ini contoh, kami berikan contoh. Saat ini seluruh dunia, di Indonesia sedang pandemi COVID-19. Pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan dalam melindungi masyarakat, jaring sosial masyarakat, ekonominya masyarakat, maka dibuat sebuah kebijakan untuk melindungi ekonomi masyarakat. Bersamaan dengan itu juga pemerintah membuat kebijakan di sisi kesehatan juga. Bagaimana masyarakat supaya kebal terhadap pandemi COVID-19. Kebijakan itu diturunkan bertingkat secara hierarki ke pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi menerima penugasan pemerintah pusat dan bertindak sebagai perpanjangan tangan oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi juga memberikan penugasan kepada pemerintah kabupaten. Terus turun sampai kecamatan. Nah, pemerintah kecamatan juga memberikan tugas dan menjadikan pemerintahan desa sebagai perpanjangan tangannya. Apa aja itu kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan? Ya contohnya di pembakalan di desa, di pemerintah desa 40% dana desa harus BLT. Itu dalam bentuk kebijakan ekonomi. Melekat jadi satu kesatuan juga ada kebijakan kesehatannya, bahwa warganya pun harus vaksin. Gak bisa milih-milih, gak bisa milah-milah. Kami ingin sembakonya aja Pak, melaksanakan tugas sembakonya aja. Kalau kesehatannya enggak, ya enggak bisa. Satu kesatuan. Sama aja pian pakai baju tapi enggak pakai celana. Wujud sayangnya pemerintah ini kepada kita adalah memikirkan seluruhnya. Dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan. Kepada pemerintah desa, tugas pian menerjemahkan dan menyampaikan dengan kearifan lokal. Sesuai kearifan lokal.
menerjemahkannya dengan kearifan lokal pian. Misalnya vaksin. Kenapa tuh Pak vaksin tuh Pak? Mungkin orang susah memahami bahwa vaksin salah satu metode meningkatkan semacam obat yang dimasukkan ke dalam tubuh yang membuat kita tuh jadi kebal terhadap COVID-19. Mungkin susah nangkapnya. Buat aja istilah. Kalau kami kadang-kadang menerjemahkan, menyederhanakan dengan sebuah perumpamaan. Vaksin bagaikan memakai baju besi di tengah perang. Pakai baju besi di tengah perang. Pandemi ini kayak perang. Nah, supaya pian kebal, pian harus pakai baju besi. Pakai baju besi. Pakai baju besi berat, bapak-bapak? Berat nggak? Berat. Siapa bilang ringan pakai baju besi? Divaksin sakit nggak? Singkal dikit. Tapi manfaatnya apa? Sebagaimana memakai baju besi di tengah perang, ketika ditabas seorang pakai parang, kena busur panah, lukanya nggak fatal. Sama itu, ketika pian sudah bervaksin, maka tubuh pian tuh akan kuat menghadapi pandemi. Kada sampai meninggal. Kalaupun juga terjangkiti, maka mudah-mudahan kada sampai meninggal. Di situ pian memakai kearifan lokal tadi. Jangan lalu pembakal nang menghuluakan, kenapa ini sembako harus pakai acara vaksin segala. Lalu saya mengutip sebuah hadis, barang siapa pejabat yang mempersusah masyarakatnya, cium bau surga pun gak ada. Bukan itu. Tugas pian menangkal rumor-rumor negatif. Tugas bersama kita. Ini jadi satu kesatuan. Kita ingin melindungi masyarakatnya secara ekonomi, secara kesehatan juga harus. Disitulah kita harapkan pembakal bisa berperan aktif dalam melaksanakan penugasan, mengabdi kepada bangsa dan negara. Pemerintah memberikan tugas pengabdian pian melaksanakan. Ini juga jadi salah satu pertimbangan kami pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk segera melantik pian-pian. Lebih banyak manfaatnya untuk segera dilantik daripada ditunggu-tunggu, ditunda-tunda. Apa? Manfaatnya pian bisa segera untuk melaksanakan tugas-tugas. Sebelumnya apa? Sebelumnya tugas-tugas pian ini dilaksanakan oleh pejabat pembakal. Nah ini, kesempatan ini kami juga ingin berterima kasih kepada pejabat pembakal, para aparat desa, para ketua BPD dan anggota yang telah berperan aktif dan memberikan contoh, membuat sebuah standar dalam melaksanakan tugas, di mana tugas pemerintah pusat yang ditugaskan kepada para pejabat pembakal dalam rangka memvaksin warganya 70% minimal, maka alhamdulillah kami berterima kasih kepada para pejabat pembakal, aparat desanya, BPD dan anggota. Bil khusus kami juga berterima kasih kepada camat dan unsur Forkopincam yang sudah mengguidance, membimbing agar capaian target vaksinnya tercapai. Nah, di sini kami harapkan para pejabat pembakal bisa mewariskan, melanjutkan tugas-tugas tersebut. Diharapkan para pembakal-pembakal nang hanyar dilantiknya untuk segera bisa melaksanakan. Ada PR yang kedua, 28 hari setelah vaksin dosis 1, vaksin dosis 2. Jalannya sudah dilalui, jalan yang paling susah sudah dilalui. Dipimpin oleh para camat, Forkopincam, Pak Kapolsek, Pak Danramil. Sudah diulahkan jalannya, 70% dosis 1. Tinggal meneruskan pian pembakal ini, pembakal yang hanya dilantik. Nah, kami harap bisa segera pian untuk mengabdi.
Jangan langsung abut, ini kami kayak keselamatannya juga. Jangan dulu. Bulik ini langsung laksanakan tugasnya. Poin yang ketiga, terakhir, bentuk wejangan kami, pian-pian para pembakal ini diberikan sebuah amanah di mana pian menjadi penanggung jawab pengelolaan keuangan desa.